Shalom bagi kita jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Puji dan syukur karena kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan. Bapak Ibu, Tuhan. Haleluya. Kami ingin mengucapkan selamat hari Jumat Agung pada semua jemaat yang ada di rumah. Biarlah kita dapat mengikuti persekutuan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan jemaat Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Untuk itu kita mau siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Segala bangsa akan datang
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat di kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, untuk mengingat akan Kristus, akan Yesus yang sudah mati untuk kita, yang menebus kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang ada di kitab Yesaya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yes, haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu, hari ini di Jumat Agung kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus. Ketika dia disalibkan, dia dipukul, dicambuk, kita ingat kembali ketika dia menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika dia menderita untuk memberikan ganjaran keselamatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Pandang roti yang ada di tangan Bapak Ibu adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, yang sudah diremukkan, yang sudah dipukul untuk menggantikan kita, menggantikan segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita sudah digantikan oleh Yesus. Dia sudah memiliki tubuh yang hancur, tubuhnya yang sempurna dihancurkan dan digantikan kepada kita tubuh yang sempurnanya. Kita memiliki tubuh yang sempurna karena Yesus. Amen. Yes, kita memiliki kesembuhan karena Yesus. Kutuk kita diambilnya dan kita digantikan berkat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Mengucap syukurlah senantiasa. Ketika Anda melakukan perjamuan kudus, lakukan itu dengan ucapan syukur, karena Yesus sudah melakukannya untukmu, karena Yesus sudah menggantikannya, menggantikan tubuhnya untukmu, memberikan tubuhnya yang sempurna untuk Anda. Lakukan ini dengan iman. Iman akan pengorbanan Yesus yang menggantikan Anda. Haleluya, silahkan Bapak Ibu. Dan lihatlah anggur yang ada di tangan kanan Bapak Ibu. Ini adalah darah Kristus yang benar-benar minuman, karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk menggantikan kita, menguduskan kita, membersihkan kita dari segala dosa kita, dan memateraikan kita menjadi miliknya selamanya. Anda adalah kepunyaan Kristus, Anda adalah kepunyaan Tuhan. Oleh darahnya Anda sudah dimateraikan. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu. Mari Bapak Ibu, silahkan nikmati darah Tuhan Yesus, minuman yang benar-benar minuman. Silahkan, dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami percaya Bapa, kami mau Tuhan menikmati Engkau sepanjang hidup kami. Kami menikmati Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Allah yang sudah menyelesaikan segala kutuk dan dosa kami, yang sudah memberkati kami. Engkau sudah mati di kayu salib, Engkau dikuburkan dan bangkit, hidup dan berkuasa. Dan saat ini Tuhan, Engkau ada di dalam kami, sehingga kami pun hidup dan berkuasa. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan Engkau. Ajar kami untuk senantiasa fokus kepadamu, supaya hidup kami Tuhan, hidup kami berkemenangan, kami bersukacita dan berkelimpahan, karena Kristus ada di dalam kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman di dalam Paskah Jumat Agung ini. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun berada, Tuhan, dan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, saudara kami yang melihat live stream ini diberkati demi pewahyuan dan pewahyuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh media dan waktu, ruang dan waktu tidak dibatasi. Kami percaya kuasa-Mu menembus ruang dan waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa, siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Enjo juga bilang amin. Amin Ju. Ya, oke, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dimanapun Anda berada. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dalam keadaan saat ini. Karena anak-anak Tuhan apapun situasinya tetap di dalam sukacita, tetap di dalam hidup berkemenangan. Kita tahu hari ini kita lagi suasana tidak bisa ke gereja. Nih seperti Paskah Jumat Agung ini dan beberapa minggu tidak bisa kita ke gereja berkumpul bersama. Kita hanya say hello atau kita hanya berkomunikasi lewat handphone dan sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu, waktu ini adalah hanya bersifat sementara. Seperti ini hanya bersifat sementara. Jadi kita lihat aja apa sih yang bagus daripada keadaan ini. Anak-anak Tuhan selalu melihat hal yang baik bahkan di dalam kesulitan sekalipun. Karena firman berkata, sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam situasi yang sulit pun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Caranya bagaimana supaya situasi seperti ini mendatangkan kebaikan bagi kita? Memandang kepada Yesus. Amin. Renungkan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini kita akan kembali mengingat karya sempurna Yesus di kayu salib. Ini adalah Minggu Paskah. Minggu Paskah. Paskah itu Minggu Paskah mulai dari kalau kalender gereja dari minggu-minggu sebelumnya sudah dalam Minggu Paskah. Hari ini di dalam Minggu Paskah Jumat Agung. Good Friday. Itu di mana kita mengingat Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menyelesaikan misi Allah untuk menunjukkan kasih dan keadilannya. Karena di kayu salib itu Yesus sedang menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan. Oh iya, Mami, tolong Alkitab saya. Maaf, Alkitab saya tadi dipakai. Saya sambil nunggu, sambil minum dulu ya. Ya. Thank you, Mami. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita mengingat Kristus. Jadi hari ini adalah peringatan ya, bukan Yesus mati lagi di kayu salib. Dia hanya sekali mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita adalah memperingatinya. Ya, di satu sisi waktu kita peringati ini betapa besar kasih Tuhan pada kita, tapi juga kita sukacita hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bersedih hari ini, tapi kita bersukacita karena mengingat karya Kristus di kayu salib. Ya, kita kagum akan kasihnya. Jadi kita mengingat kejadian itu. Yesus telah mati disalibkan untuk Anda dan saya. Supaya Anda hidup, supaya saya hidup, supaya kita hidup. Yesus telah menderita di kayu salib supaya kita mengalami sukacita hari ini. Amin. Jadi hari ini kita mengingat Yesus dan kita bersukacita akan ternyata kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Kejadian ini
dituliskan di kitab Injil, dan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan ini banyak sekali di pasal-pasal. Artinya konsennya adalah di sini, di Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Yang paling utama, karena inilah pusat kekristenan kita. Orang harus mengerti hal yang terpenting, yaitu betapa besar, lebar dan tingginya kasih Kristus, dalamnya kasih Allah kita kepada kita. Jadi pusat daripada kekristenan kita ada di karya agung di Golgota, Kalvari, Bukit Tengkorak. Itu pusatnya. Jadi semua pemahaman kita, kepercayaan kita harus tertuju kepada karya itu. Kalau Bapak Ibu tidak memandang kepada karya Kristus dengan pengetahuan teologi atau pengetahuan yang lain tanpa terbuka pewahyuan akan karya Kristus di kayu salib, maka Anda tidak melihat jelas. Seperti Yesus, murid-murid Yesus di Emmaus, mata mereka terselubung. Padahal mereka baca kitab suci tiap hari, murid-murid Yesus, dan bahkan mereka ikut di dalam melihat Yesus disalibkan. Tapi kedua murid itu terselubung matanya, tidak bisa melihat Kristus yang sesungguhnya, sampai Tuhan membukakan Kristus yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya saat ini juga Tuhan menolong Anda dan saya untuk melihat, membukakan selubung yang ada di mata kita, supaya melihat karya Kristus yang luar biasa di kayu salib. Amin. Oke, kita lupa saya sudah persiapkan mic saya di sini. Oh, haleluya. Praise the Lord. Oke. Kita buka Markus pasal, kita buka di pasal 15 ayat 33. Jadi kematian Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya. Saya masih ingat orang tua kita ditanya, mengapa Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia Tuhan. Karena Bapak itu berkata, ribuan, mana ada manusia sudah dinubuatkan, diketahui ribuan tahun sebelumnya bakal ada. Kalau ada seorang sosok seperti itu, berarti dia adalah Tuhan. Ya, salah satunya. Dan kematian Yesus lahir, dia telah dinubuatkan, dan ini Yesus sedang menggenapi nubuat itu. Markus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kejadiannya begitu. Pada jam 12. Artinya dicatat di D kejadiannya. Kejadian ini detail. Dan kejadian ini benar adanya. Dicatat dalam Injil, juga dicatat di dalam sejarah-sejarah. Artinya ini kejadian pernah ada terjadi di muka bumi ini, di Golgota, di Kalvari. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kayu salib Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita lihat sebelum-sebelumnya Yesus selalu memanggil Allah adalah Bapa. Bapa. Dia memanggil Allah adalah Bapa. Tapi kali ini Yesus memakai panggilan Allah.
Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kitab Mazmur ayat 22 pasal 1 pasal 22 ayat 1 menuliskan ayat ini, kata ini. Yesus sedang mengulangi Mazmur pasal 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Yesus sedang memperkatakan nubuatan ini yang ada di Mazmur ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa meninggalkan anaknya yang paling dikasihi. Dia meninggalkan anak yang paling dikasihi. Kita tahu waktu Yesus sesudah baptisan, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapa sangat berkenan kepada Yesus, sangat mengasihinya. Tapi kali ini Bapa meninggalkan Yesus. Dia terpisah dengan anaknya dan tidak mau bersama anaknya pada saat itu. Karena Yesus di kayu salib, dia sedang menanggung semua dosa dunia ini. Kita tahu Allah itu adalah kudus dan benar adanya. Dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Dosa itu adalah menjijikkan bagi Allah. Dia bermusuhan dengan dosa. Dia berseberangan dengan dosa. Bapa Allah kita sangat kudus, tidak bisa menyatu dengan dosa. Pada saat anaknya yang sangat dikasihi, Yesus Kristus, sedang dijadikan dosa. Pada saat Yesus disalibkan, dia sedang dijadikan dosa. Dia menjadi berdosa. Yesus menjadi berdosa. Dari mana dosa Tuhan muncul? Dari mana dosa Yesus muncul? Dia adalah dikatakan tidak bisa berdosa. Dia tidak bisa melakukan dosa. Dia tidak lahir dari dosa dan tidak bisa melakukan dosa. Tapi di kayu salib dia menjadi terkutuk dan berdosa. Sehingga Bapa tidak bisa menyatu lagi dengan Yesus, dengan anak yang dikasihi, karena ada dosa yang memisahkan mereka. Pertanyaannya, dari manakah dosa Yesus? Dia tidak berdosa, tidak melakukan dosa, dan tidak ada dosa keturunan dari dia di dalam dia. Dia benar-benar kudus, suci. Dia lahir dari benih ilahi. Tapi di kayu salib dia terkutuk dan menjadi dosa. Dari mana dosa itu? Dari dosa saya, dari dosa Anda, dari dosa dunia ini. Yesus dijadikan menjadi dosa, sehingga dia dihukum. Tidak ada perbuatan Yesus yang menjadikan dia harus dihukum, yang menjadikan dia berdosa. Tidak ada. Tapi pada kali ini Yesus menjadi dihukum berdosa, kotor, najis, terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus menjadi terkutuk. Dari mana kutuknya datang? Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah benih ilahi. Dia tidak melakukan dosa, bahkan diuji di padang gurun. Dia tidak melakukan dosa. Dia tahan, dia lawan sebagai manusia. Dia kuat sebagai manusia. Dia tidak melakukan dosa, tapi di kayu salib dia menjadi berdosa. Dari mana dosa itu? Dari dosa Anda dan saya. Sehingga dia dihukum. Sehingga dia harus ditinggalkan oleh Bapa. Sehingga dia berseru. Dia sangat sedih. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku sendirian di kayu salib ini? Dengan dosa dan penghukuman ini. Ingat Bapak, Ibu, dan saya. Dia sedang mengambil tempat kita. Itu adalah
salib itu adalah tempat saya, tempat Barabas, tempat semua orang berdosa. Dan Alkitab berkata, semua orang tanpa terkecuali sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya, mau sebaik apapun kita, sebenar apapun kita menurut agama dan kepercayaan kita, perilaku kita, adat istiadat kita, firman Tuhan berkata, semua orang sudah jatuh dalam dosa tanpa terkecuali. Artinya, kita butuh seseorang untuk menggantikan kita di hukum yang tidak berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa bisa menggantikan hukuman ini. Dan hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang ada di jagat raya ini. Nama-nama dalam Alkitab, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, Musa, Abraham, Daud, Yeskel, Yesaya, penulis-penulis Alkitab ini, semuanya orang berdosa. Musa tidak bisa menggantikanmu untuk menghapus dosa. Abraham, Daud, siapapun yang menurut panutan Anda di sini, siapapun tak bisa menggantikan kita, hukuman kita, karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya satu pribadi yang masuk kualifikasi yang bisa menggantikan dosa kita, menggantikan hukuman kita, dan hanya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya. Maka Tuhan berkata, I am the way and the truth and the life. Jalan satu-satunya hanya Yesus, tak ada jalan lain. Dan jalan satu-satunya Yesus harus dihukum, karena Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh keadilan. Karena ada yang berkata Tuhan penuh kasih, makanya kita harus kabarkan penghukuman. No, kabarkanlah Injil, kabar baik. Bagaimana dengan penghukuman? Ini Yesus sedang menanggung hukumanmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kamu harus tahu kebenaran ini. Tidak ada penghukuman bagi orang yang dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman. Anda telah bebas daripada penghukuman, karena sudah ada seseorang yang telah dihukum untuk. Ingat, tidak ada alasan Yesus dihukum dan disalibkan berdosa, karena dia tidak melakukan dosa dan tidak bisa melakukan, dan tidak ada hukum yang bisa menghukum dia. Tetapi dia dijadikan dosa dan dia dihukum supaya kita orang berdosa dibenarkan dan tidak dihukum. Amin. Haleluya. Tangkap Bapak Ibu kebenaran ini. Saya ulang. Tidak ada alasan Yesus untuk mati di kayu salib. Tidak ada yang membuat dia berdosa. Perilakunya tidak ada. Perbuatan dia tidak ada yang menjadikan dia terkutuk. Tidak ada alasan. Tapi dia dijadikan terkutuk dan berdosa dan dihukum, supaya saya yang berdosa ini, saya yang terkutuk ini, saya yang tidak benar ini, dikuduskan dan tidak dihukum. Itulah alasan kita dan itulah keadilan Tuhan, supaya saya tidak dihukum. Apakah karena banyak orang berkatakan semua dosa harus dihukum? Yes, all sins.
Semua dosa harus dihukum. Makanya semua orang harusnya dihukum tanpa terkecuali. Semua nama-nama yang dalam Alkitab sekalipun, yang Tuhan pakai, Paulus sekalipun, karena dia berdosa. Tapi Paulus, Matius, Markus, Petrus, Abraham, Daud tidak dihukum lagi. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka telah Yesus dan saya telah Yesus ambil di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, Anda disejajarkan dengan orang yang telah diselamatkan. Anda disejajarkan dengan anak-anak Tuhan. Makanya kita harus merdeka. Kita harus tahu kabar baik ini, supaya bergunalah kematian Kristus di kayu salib. Kalau Anda masih menunggu penghukuman, menunggu hukuman Tuhan, menunggu murka Tuhan, padahal Tuhan tidak lagi merencanakan itu untukmu, Anda sedang berpikir jahat tentang Tuhan. Anda sedang tidak mengetahui kebenaran. Mata Anda sedang terselubung. Minta Roh Kudus untuk membuka selubung itu. Minta Roh Kudus untuk membuka, biarlah Tuhan, Ku mengerti kebenaran dan kebenaran itu, dan engkau akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kau harus percaya kebenaran itu. Kebenaran itu sudah ada, kebenaran itu sudah terjadi. Tapi Anda harus mengerti kebenaran. Anda harus percaya kebenaran. Kalau Anda tidak mempercayai kebenaran itu juga tidak memerdekakanmu, karena kamu tidak percaya akan kebenaran itu. Kebenarannya adalah Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah ditinggalkan Bapa di kayu salib, supaya kita tidak mati karena dosa, kita tidak dihukum, supaya kita mengalami kehidupan kekal, supaya Bapa, supaya Tuhan tinggal bersama kita, menyertai kita selama-lamanya. Karena Dia sudah meninggalkan Yesus di kayu salib, supaya Dia menyertai Anda dan saya. Amin. Supaya Dia menyertai kita selamanya. Dia memilih meninggalkan Yesus, anak yang dikasihi, supaya bisa Dia menyertai kita. Sehingga kita bisa berkata hari ini, ya Aba, ya Bapa. Karena Yesus telah memanggil Aba Bapanya dengan Eloi, Eloi, dengan Allahku, Allahku. Selama ini kita memanggil Allah yang adalah Allah, bukan Bapa. Tapi karena Yesus telah memanggil, menggantikan kita, Dia menggantikan perkataan itu, menggantikan Dia Allah, supaya kita bisa memanggil Allah menjadi Bapa. Hari ini Tuhan telah meninggalkan Yesus di kayu salib karena dosa Anda dan saya, dan supaya kita menjadi dikuduskan, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 10 ayat 10. Kau telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Pengudusan kita sekali untuk selama-lamanya. Anda dikuduskan sekali saja, selama-lamanya, karena Yesus hanya mati sekali. Bapak Ibu, kapan dosa kita diampuni? Kapan dosa-dosamu dihapuskan? Dosa kita telah dieksekusi 2000 tahun yang lalu. Sebelum Anda dan lahir, dosamu, semua dosamu telah dihukum di kayu salib. Telah selesai dosa. Bagaimana itu menjadi milik Anda? Anda beriman, Anda mempercayai karya itu. Makanya orang benar hidup karena iman, dan juga dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu. Perhatikan bagus-bagus ini. Kita dibenarkan karena iman. Iman artinya mempercayai karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Kalau Anda mempercayai Anda diselamatkan karena perbuatan, Anda tidak percaya iman. Anda percaya perbuatan Anda. Tapi kita percaya, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus dalam karyanya yang agung. Lihat, ini adalah perjanjian baru. Perjanjian kasih karunia. Tangkap bagus-bagus.
tangkap bagus-bagus. Jangan seperti murid Tuhan Yesus yang dari Emmaus. Mereka melihat Yesus, mereka baca Alkitab, mereka melakukan segalanya, tapi mata mereka terselubung. Orang-orang Yahudi pun sampai hari ini matanya terselubung, sehingga mereka tidak pernah percaya, tidak percaya Yesus Kristus adalah penggenapan akan hukum Taurat itu. Padahal mereka juga baca kitab yang sama dengan kita. Mereka baca kitab Yesaya, mereka baca kitab Musa, mereka baca Mazmur, nabi-nabi, Zabur, mereka baca, tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka hanya baca. Kita juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, Anda punya Alkitab, baca Alkitabmu, tapi biarlah pewahyuan kebenaran itu dibukakan bagi kita, supaya melihat ini, melihat jelas karya Kristus di kayu salib, supaya Anda tidak membangga-banggakan perbuatan-perbuatan Anda yang baik, kedisiplinan Anda, bukan ketaatan Anda, tidak, bukan itu yang kita bangga-banggakan. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang kita banggakan. Bagaimana dengan perbuatan Anda? Ketika Tuhan membenarkan Anda, ketika Tuhan menguduskan Anda, ketika Tuhan melayakkan Anda, maka roh itu akan menuntunmu menjadi orang yang benar, berperilaku kudus, dan berperilaku layak di hadapan Tuhan. Menuntun. Pertama, jangan percaya, buka dulu, mengerti dulu kebenaran. Banggakan dulu. Saya percaya orang yang dewasa rohani adalah orang yang benar-benar berkata semua hanya karena pengorbanan Yesus. Itu yang saya percaya. Ada sebuah lagu Bapak Ibu yang saya sudah siapkan ini. Lagu yang luar biasa. Saya suka lagu. Lagu yang diciptakan oleh Robert Lowery. Lagu ini ditulis pada tahun 1876. Ia adalah seorang pendeta gereja Baptis, Robert Lowery. Dan lagu ini berfokus pada satu tema tunggal, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus. Tema lagu ini sangat sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 22. Saya akan bacakan untuk Anda. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lihat, disucikan dengan darah, bukan dengan perbuatan baik, perilaku baik. Ya, saya percaya perilaku dan perbuatan baik sangat baik. Saya tidak mengajarkan perilaku buruk di tempat ini. Dalam gereja ini, saya sedang mengajarkan kebenaran di tempat ini, dan kebenaran itu akan menuntun Anda. Itulah kedewasaan rohani, mengalir dari hati Anda dalam pikiran Anda kebenaran. Bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan, bukan karena hukuman, tapi mengalir menjadi alami. Orang yang mengerti ini akan menjadi alami kebaikan. Dia akan nge-flow, dia akan penuh sukacita melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena tuntutan, Anda harus berbuat baik, Anda harus berbuat. No! Orang dalam Kristus Yesus alaminya memang berbuat baik, berbuah. Oke, saya baca lagi. Dan hampir segala sesuatu, Ibrani 9 ayat 22, disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Hanya oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib, kita mendapat pengampunan dosa dan hidup yang baru. Mengajak kita untuk menerima, memproklamasikan karya agung Kristus yang sempurna, yang bahkan sampai kita kepada kemenangan demi kemuliaan surga. Saya akan nyanyi buat kita semua. Lagu ini lagu yang luar biasa dari lagu-lagu Kidung Jemaat.
nomor 36 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka lagu-lagu Kidung Jemaat, buku ND, ada lagu-lagu yang bagus di situ. Lagu bagus maksud saya, memangnya tak semua bagus Pastor, Pak Pendeta, semua bagus, semua kita hargai lagu itu. Tapi ada lagu-lagu yang menurut saya sangat pure, sangat murni tentang kasih Tuhan saja. Saya suka lagu-lagu yang bernyanyi tentang kasih Tuhan saja. Saya suka sekali lagu itu. Jadi ketika lagu itu hanya berbicara tentang kasih Tuhan, buat saya itu sesuatu yang lagu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu, kita akan bernyanyi. What can wash away my sin? Nothing but the blood Jesus. Oh, saya ulang Bapak Ibu ya. Tiba di atas dunia. Sepikian. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. It is enemy. Saya ulang Bapak Ibu. Oke. Saya ulang ya. Oke. Oke. Ada saya nih. Saya kurang hafal lagu. Tapi bagus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. But the blood of Jesus. Bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber kepasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lagu ini Bapak Ibu ada 6 ayat. Semuanya kalau Bapak Ibu baca, nyanyikan itu sungguh baik dan luar biasa. Lagu itu menuliskan nothing but the blood of Jesus. Hanya oleh darah Yesus. Jadi semua hanya itu, kesembuhan, pengudusan, pembenaran, pengampunan Tuhan hanya oleh darah Yesus. Hanya karena karya agung Yesus di kayu salib. Hanya itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita banggakan. Mari kita lanjutkan. Di kitab Markus 15 ayat 37. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus berseru dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena kehabisan darah atau karena kesakitan atau apapun.
Tapi Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Karena tidak ada satu kuasa pun berkuasa atas nyawa Yesus. Jadi dia benar mati karena menyerahkan nyawanya. Karena dia taat menjadi anak domba Allah, menjadi manusia seutuhnya, mengosongkan dirinya. Dia sedang mengosongkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya. Apa yang Yesus serukan di kayu salib? Yohanes 19 ayat 32, ayat 30 berkata, inilah Yesus sedang berseru. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berseru, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus yang dia berseru tadi di kitab Markus meminum anggur asam itu, ia berseru, sudah selesai, tetelestai, it is finished, all is done, nunga maruju, kula, sudah selesai, finish, completed, selesai dengan sempurna. Di kayu salib Yesus berseru, sudah selesai. Misi sudah selesai. Pekerjaan Yesus, kejatuhan manusia di Taman Eden yang menjadikan manusia dan semua alam semesta terkutuk, sudah selesai. Hukum-hukum agama sudah selesai. Yesus telah mengeksekusi semua hukuman itu. Yesus telah menjalani hukuman itu. Dia berkata, sudah selesai. Sehingga hari ini kita bisa berkata, semua dosaku sudah selesai di kayu salib. Semua kutukku sudah selesai di kayu salib. Maka tidak ada lagi dosa keturunan. Dosa turunan pertama, kedua, ketiga, keempat sudah selesai bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, apa yang menyelesaikan dosanya? Apa yang menyelesaikan kutuknya? Tapi kita harus bedakan Bapak Ibu, orang percaya dan bukan orang percaya. Karena di hadapan Bapa ada dua kelompok manusia di dunia ini hari ini, yaitu kelompok orang percaya dan kelompok tidak percaya. Seperti dalam perjanjian lama, bangsa pilihan, Jews and non-Jews, Yahudi dan bukan Yahudi, Yahudi atau Yunani dan Yunani. Hari ini dalam perjanjian yang baru ada dua kelompok manusia, orang percaya Yesus dan orang tidak percaya Yesus. Bagi orang yang menerima karya Kristus di kayu salib bisa berkata seperti Yesus berkata, sudah selesai. Hukum agama, tuntutan agama sudah selesai. Anda hidup oleh tuntunan Roh saat ini, oleh Roh Kudus, karena Anda sudah menjadi baik Allah. Sudah selesai. Lihat Bapak Ibu. Dan waktu Yesus berkata, Markus 15 ayat 37, ayat 38. Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabur bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu Yesus berkata, sudah selesai, maka tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Syah. Kita tahu tentang apa itu bait suci. Itu berbicara tentang hukum dalam perjanjian yang lama yang diberikan kepada orang Israel. Kita tahu ada ruang maha
dan Roh Kudus. Ada pelataran alam. Tidak semua orang bisa ke ruang Maha Kudus. Ada tirai penghalang. Ada tirai yang menghalangi ruangan itu. Ada pembatas. Tidak semua orang boleh masuk. Karena menurut hukum Taurat, hukum perjanjian lama yang diberikan Tuhan kepada Musa, kepada orang Lewi, bahwa untuk bertemu dengan Tuhan harus melakukan ritual-ritual tertentu, harus melakukan acara-acara tertentu, dan harus orang yang dikhususkan, yaitu orang Lewi, imam yang bertugas, dan ruang Maha Kudus hanya imam besar. Tapi waktu Yesus berkata sudah selesai, maka tirai bait Allah, ruang Maha Kudus, terbuka. Allah sedang berpesan kepada kita. Yesus berkata, sudah selesai. Engkau sudah selesai. Hukum-hukum agamamu itu sudah selesai. Hukum Taurat, hukum perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus. Dan engkau hari ini bisa datang siapa saja. Orang percaya bisa datang masuk ke ruang Maha Kudus itu. Karena darah anak domba di kayu salib, darah yang sesungguhnya di kayu salib, telah menguduskan engkau. Engkau sekarang memiliki darah yang sempurna. Di perjanjian lama, yang disembelih adalah darah anak domba. Darah anak domba, darah binatang yang disembelih. Dan itulah orang Israel datang kepada Tuhan dengan persembahan darah anak domba. Itu hanya sementara sampai Yesus menggenapinya di kayu salib. Makanya hukum Taurat itu adalah penuntut untuk sampai Kristus datang. Penuntut sampai digenapi di kayu salib. Makanya Yesus berkata, sudah selesai. Tugas penuntut sudah selesai. Tugas hukum Taurat telah selesai. Anda sekarang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tidak di bawah hukum Taurat. Anda tidak perlu lagi menjadi orang Lewi untuk menghadap Tuhan. Anda tidak perlu lagi langkah-langkah untuk menghadapi Tuhan. Tirai bait Allah sudah terbelah dua. Anda punya akses langsung ke ruang Maha Kudus. Anda bisa berkata langsung ke ruang Maha Kudus, duduk di ruang Maha Kudus, karena Tuhan sudah menguduskan engkau dengan darahnya sendiri. Imam besarmu adalah Yesus sendiri hari ini. Itulah perjanjian yang baru. Sudah selesai. Lihat apa yang telah Yesus, karya sempurna Yesus di kayu salib. Apa yang telah sempurna Yesus lakukan di kayu salib, Anda tidak perlu lagi menyempurnakannya. Amin. Tidak perlu lagi Anda menambah karya itu. Anda terima karya itu, percayai karya itu, hidupi karya itu. Anda tidak perlu menambah perbuatan baikmu supaya engkau lebih sempurna di hadapan Tuhan. Ya, saya mau katakan, perbuatan baik itu adalah buah. Perbuatan baik itu adalah bagian daripada kita. Berbuat baiklah sebagai orang percaya. Tapi untuk di hadapan Tuhan, ya di hadapan manusia Anda perlu berbuat baik. Untuk sesama kita harus berbuat baik. Karena orang tidak mengetahui iman Anda. Orang tidak mengetahui apa yang Anda imani. Orang lain melihat dari perbuatan Anda. Tapi untuk Anda datang ke hadapan Bapa Surgawi, Anda datang dengan darah Yesus yang sudah selesai. Amin. Datang, Tuhan, aku layak di hadapan, bukan karena perbuatan baikku, tapi hanya oleh darah Yesus. Engkau tinggal dalam aku,
Bukan karena perbuatan baikku atau kekudusan perbuatan, tapi hanya oleh karena darah Yesus. Hubungan Anda dengan Tuhan sudah diselesaikan. Anda disatukan kembali dengan Tuhan. Anda dijadikan anaknya. Tidak ada lagi penghalang dosa untuk Tuhan memberkati ketika Anda mempercayai karya itu. Di hadapan Bapa Anda telah selesai. Untuk dunia ini kita kerjakan keselamatan itu. Kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk dunia ini. Maka kita harus menjadi berkat. Berkat di tengah-tengah keluarga. Berkat bagi sesama. Berkat bagi bangsa. Berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya Anda menjadi berkat. Kerjakan keselamatanmu itu. Karena keselamatan yang telah diberikan kepadamu di kayu salib. Kayu salib telah membuatmu diselamatkan. Karya Kristus telah membuatmu diselamatkan. Dan keselamatan itu kekal sekali untuk selama-lamanya. Karena sekali Anda diselamatkan, Tuhan tidak mati 2 kali untuk Dia hanya sekali mati. Dan itulah keselamatan. Pandang keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Karena kita telah diselamatkan, makanya kita tidak perlu takut akan situasi ini. Tuhan di pihak kita. Tuhan tinggal bersama kita. Baik Allah yang sesungguhnya lain bukan lagi baik Allah yang ada di Yerusalem, the Holy Temple. No, it's the building in Jerusalem, but you are body. Tubuhmu adalah temple of God. Tubuhmu adalah baik Allah hari ini, di mana Roh Tuhan sudah tinggal di dalammu. Kenapa bisa Roh Tuhan tinggal di dalammu? Karena karya Kristus di kayu salib. Karena Yesus telah ditinggalkan Bapa dan Dia masuk ke dalam engkau, supaya Tuhan tinggal di dalam engkau. Dia meninggalkan Yesus karena dijadikannya dia berdosa, supaya engkau yang berdosa dikuduskannya dan tinggal di dalam kita dan saya. Itulah perjanjian baru Bapak Ibu. Perjanjian kasih karunia. Mari beritakan Injil kabar baik kepada semua. Tugas kita adalah menyatakan, mengabarkan Injil ini kepada semua orang. Bukan menceritakan tentang keadaan yang susah. Anda memang berada di keadaan yang tidak bagus, tapi suplai Anda, kebutuhan Anda berasal dari surga. Karena engkau adalah manusia surgawi yang ada di bumi. Lihatlah kebenaran. Anda jangan tertipu dengan keadaan. Keadaan bisa menipu. Tapi kebenaran adalah kebenaran di surga. Anda adalah anak Allah yang masih di bumi yang telah diselamatkan. Sampaikan, beritakan, Anda dipilih menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi, menjadi bangsa yang kudus, menjadi orang pilihan untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar, menceritakan mahakarya Allah di kayu salib. Dan lihat semua percayaan, semua pengetahuan hubungkan dengan karya Kristus di kayu salib. Kalau Anda tidak menghubungkannya dengan karya Kristus di kayu salib, bisa-bisa Anda dan saya seperti orang melihat tapi matanya terselubung. Tuhan, kami percaya Engkau bukakan selubung ini. Biarlah semua teologi kami, kepercayaan kami, keyakinan kami terhubung dengan karya salib. Karena itulah karya terbesar Allah, karya terbesar Tuhan. Dan hanya oleh karena darah Yesus. Lihat, kembali lagi berkata, hanya oleh darah Yesus, jangan tambahkan. It's only by grace. It's only by His grace. It's only His grace. Hanya karena kasih karunia-Nya. Jangan tambah-tambahkan dengan yang lain. Jangan tambahkan lagi. Ya, it's only by His grace and no end. Tapi benar-benar adalah hanya oleh karena kasih karunia. Jangan tambahkan kasih karunia Tuhan dan perbuatan. No. Ayo katakan, semuanya adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Ayo. Dan imani itu, dan percaya itu, dan tangkap itu. Hanya oleh karena karya Kristus di kayu salib aku diselamatkan.
Aku disembuhkan, aku dikuduskan, aku dibenarkan sekali untuk selama-lamanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan, jangan tambahkan lagi. Ketika kita mengerti, kita stop dengan itu. Maka karya agung itu, buah daripada karya agung itu akan mengalir melalui hidup. Mengalir melalui hidup. Orang bisa melihat karya itu dalam hidup ketika Anda mempercayai karya itu. Tapi sebelum Anda mempercayai karya agung itu seutuhnya, bisa saja Anda melakukan yang baik, tapi Anda melakukannya dengan keterpaksaan, dengan stres, dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak menginginkan engkau melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tuhan ingin engkau melakukannya. Tuhan ingin melakukannya melalui engkau. It's different. Ini berbeda Bapak Ibu. Anda melakukan dengan kekuatan sendiri, atau membiarkan Tuhan melakukannya melalui Anda. Itu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi kasih karunia Tuhan adalah membiarkan Tuhan bekerja melalui engkau. Dan engkau tidak akan capek, engkau tidak akan stres. Kenapa? Karena bukan kamu yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Harus kita mengerti benar-benar tentang karya Kristus di kayu salib yang sempurna. Bapak Ibu, kita sekarang adalah hidup dalam perjanjian yang baru, bukan di dalam perjanjian yang lama. Yang lama sudah berlalu. Perjanjian itu telah usang. Makanya selalu kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat dalam perjanjian baru. Darah itu berbicara tentang perjanjian yang baru. Tubuh itu, roti itu berbicara tentang kesembuhan, kesehatan dan berkat kekal. Tapi darah itu berbicara perjanjian yang baru. It is finished, sempurna. Anda hidup dalam perjanjian yang baru. Saya percaya Bapak Ibu kita semua diberkati. Amin. Amin dalam firman Tuhan ini, yaitu Paskah dalam Jumat Agung ini. Semua di dunia ini merayakan itu. Jadi mari kita rayakan untuk mengingat Dia dengan mata yang dibukakan, dengan pengertian yang dibukakan. Saya berdoa buat Anda dan kita semua. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini bagi siapapun, saudara-saudaraku, sahabat jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini, dibukakan akan kebenaran ini. Terus menerus dibukakan pewahyuan demi pewahyuan. Biarlah kami mendatangkan hati untuk belajar bersama-sama. Kami butuh Roh Kudus untuk memberikan kami iman. Kami butuh Roh Kudus dengan kekuatan pikiran dan pengetahuan kami. Kami tidak bisa melihat dengan jelas karya yang sempurna ini. Kami butuh Roh Kudus, butuh Tuhan untuk melihat karya ini dengan jelas, sehingga karya ini menjadi bagian daripada hidup kami. Karya Kristus bisa kami nikmati sepenuhnya, sehingga bisa kami mengerjakan keselamatan ini karena Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Bukan kekuatan kami, bukan kegagahan kami. Semuanya hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ora la raya basyika raya la raya baba raya basyika. Ora ya basyika raya la raya bala raya la raya bala bala basyika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian untuk menutup ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita angkat pujian.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan, pada kita pada Good Friday, Great Friday, Jumat Agung dalam Paskah, bagian daripada Paskah ini telah selesai. Akan kita tutup dengan doa. Tapi sebelum tutup dengan doa, saya ingin mengajak saudara-saudaraku yang ada yang melihat ini saat ini, yang belum pernah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda ingin diampuni Tuhan, Tuhan yang menghapuskan dosa dan pelanggaran. Dan saya mau katakan, Anda tidak bisa menghapus dosa Anda sendiri dengan perbuatan baik, dengan apapun. Karena orang berdosa adalah selamanya berdosa. Harus Tuhan yang menguduskan. Kalau Anda berbuat baik, namanya itu orang berdosa yang sedang berbuat baik. Tapi status Anda adalah orang berdosa. Anda butuh status orang benar di hadapan Bapa oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu yang ingin memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah kesempatan Anda. Dan saya akan menuntun Anda dari sini. Mari angkat tangan, ikuti saya. Ya Allahku, ya Tuhan, ya Bapa, aku memutuskan hari ini untuk menerima karya agung Yesus Kristus di kayu salib yang telah mati buat saya. Dia menjadi berdosa di kayu salib, terkutuk di kayu salib, terhukum di kayu salib, hina di kayu salib. Semuanya itu adalah bagian saya. Tapi Yesus telah memberikan dirinya untuk dihukum karena saya, supaya saya tidak lagi dihukum, supaya saya dimuliakan di dalam Tuhan, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, supaya kudus benar di hadapan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena darah Yesus. Dan saat ini saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau hidup di dalam Dia, dan aku meninggalkan semua dosa-dosa perbuatan di dunia ini, dan aku mau hidup di dalam Tuhan selamanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, waktu Bapak Ibu, siapapun Anda yang mengikuti doa tadi, Anda telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, yaitu menjadi anak Allah selamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita tutup ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau menutup ibadah kami ini, ibadah live streaming yang telah memberkati kami dengan pujian dan kebenaran firman. Kami menerima berkat-Mu saat ini. Jemaat Tuhan, terima berkat daripada Bapa Surgawi. Tuhan memberkati tubuh jiwa rohmu, memberkati hidupmu sepenuhnya, memberkati keluargamu, suami, istri, anak cucumu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi, dan siapapun yang bersama engkau. Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati segala pekerjaan, apapun yang kau kerjakan, dijadikannya berhasil. Usahamu dan semua yang kau miliki, harta bendamu, Tuhan berkati. Dan terimalah perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tidak ada kecelakaan yang terjadi pada engkau minggu ini dan selamanya. Tidak ada virus, bakteri, sakit, penyakit, wabah yang bisa mendatangi engkau, karena Tuhan melindungi engkau. Tidak ada rencana-rencana sejahat yang sampai kepada engkau, dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan terima, kau juga menerima penyediaan daripada Tuhan. Engkau disuplai dari surga. Segala kebutuhanmu disuplai dari surga. Karena adalah orang surgawi yang masih di bumi. Suplai sistem berasal daripada surga. Kau aman di dalam Tuhan. Dan terimalah hikmat, sukacita dan keberanian untuk engkau bisa memberitakan Injil. Engkau dipilih untuk memberitakan kabar baik. Engkau dipilih untuk memberitakan karya agung Kristus kepada dunia ini. Kabarkan Injil, kabarkan kabar baik, kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau telah memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, baik juga yang ada di rumah dan dimanapun. Kau telah memberkati kami dengan sempurna. Kami mau pulang, kami mau menjalani minggu ini dengan sukacita dan sorak-sorai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin, 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 amin. Oke, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Paskah Jumat Agung, dan sampai bertemu pada hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and see you soon. Dadah.